Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan akhirnya gue berkesempatan juga untuk membahas GeForce RTX 3070 dan kali ini yang kedatangan di gue dari Colorful dengan seri iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC. Dan sebelum gue membahas soal kartu grafis ini atau VGA card ini, kita kenalan dulu soal GeForce RTX 3070 itu seperti apa. Jadi untuk RTX 3070 ini dia menggunakan arsitektur Ampere 8 nanometer dan ini adalah arsitektur yang sama seperti kakak-kakaknya yaitu RTX 3090 dan juga RTX 3080 yang dimana untuk arsitektur Ampere ini dia memiliki 2 kali throughput dan 2 kali throughput ini memiliki benefit yang lumayan banyak. Salah satunya adalah dengan perhitungan CUDA core yang juga menjadi 2 kali lipat. Setiap SM unit yang ada di arsitektur Ampere ini juga sama seperti arsitektur Turing, yaitu memiliki yang namanya RT Core dan juga Tensor Core. Nah, RT Core ini berfungsi untuk menjalankan ray tracing, sementara untuk Tensor Core itu berfungsi untuk menjalankan AI. Dengan jumlah unit yang lebih sedikit dari RTX 3090 dan RTX 3080, si GeForce RTX 3070 ini memiliki jumlah CUDA core itu ada di angka 5888. Sama seperti RTX generasi sebelumnya, di RTX 30 series ini termasuk RTX 3070 itu memiliki beberapa fitur unggulan. Salah satunya adalah DLSS, yaitu Deep Learning Super Sampling. DLSS adalah sebuah teknik super sampling yang nggak cuma mengupscale resolusi dari game kalian, tapi juga membuat kualitas gambarnya itu semakin tajam. Nah, karena resolusinya ini nggak natif, alias ini resolusi yang lebih kecil sebenarnya tapi di upscale, disinilah Tensor Core-nya bekerja untuk memperbaiki gambar tersebut dengan AI sehingga gambarnya bisa jauh lebih bagus. Dan karena resolusi yang sebenarnya itu lebih kecil juga membuat performanya nanti untuk angka FPS-nya bakalan jadi meningkat. Jadi gamenya akan jalan terasa lebih ringan, tapi performanya masih tetap bisa naik. Seperti yang kalian lihat pada game Death Stranding ini, keduanya dijalankan dengan Colorful iGame RTX 3070 Advanced OC. Pada resolusi 4K dengan DLSS performa bisa meningkat 20% tanpa mengorbankan kualitas visual. DLSS ini memanfaatkan Tensor Core yang berarti cuma GeForce RTX aja yang bisa menjalankannya. Dan untuk performance di beberapa game nanti kita akan lihat hasilnya gimana. Lalu Tensor Core yang bertugas untuk AI ini juga sebenarnya nggak cuma dimanfaatkan untuk DLSS aja, tapi juga bisa untuk fitur-fitur lain dan ini memang berpotensi untuk di-expand lebih jauh lagi. Salah satunya adalah fitur yang namanya NVIDIA Broadcast. Dengan ini, Tensor Core bisa ditugaskan untuk AI noise cancelling, baik itu mic atau speaker headphone kalian, dan kalian juga bisa merasakan AI kamera kali ini. Jadi webcam kalian bisa diberikan efek bokeh yang benar-benar halus, lalu chroma key tanpa green screen yang emang didetek lewat AI, dan auto frame di mana posisi cropping kamera akan selalu mengikuti diri kita ketika kita bergerak. Dan tentu kalian bisa gunakan mode NVIDIA Broadcast ini pada software streaming third party seperti Streamlabs OBS, XSplit, dan lain-lain. Colorful menggunakan desain triple fan. Desain cooling ini mereka sebut Armor Escalation. Satu dari 3 fan ini memiliki desain dan ukuran yang berbeda. Fan tengah lebih ke pressure, sementara 2 sisanya untuk mendorong dan membuang udara. Fan ini juga udah mendukung 0 dB atau fan stop, yang berarti fan akan berhenti berputar dalam keadaan idle atau suhu GPU di bawah 55 derajat. Heat pipes dan heatsinknya cukup solid dan kelihatan menjanjikan. Base-nya di sini juga udah menggunakan copper mulai dari area GPU, VRM hingga memorinya. Kalau urusan estetik tentu ini urusan selera dan VGA card ini bisa dibilang ramping alias nggak bulky. Ukurannya masih 2,5 slot, tapi secara desain performance kelihatan cukup menjanjikan. LED di bagian fan tengah ini sebenarnya adalah RGB, namun defaultnya memang berwarna merah. Kalian bisa mengatur RGB-nya dengan utilities milik iGame yaitu iGame Center jika emang dirasa perlu ubah menjadi warna lain. Akan tetapi RGB ini belum bisa sync secara universal dengan motherboard lain. I/O memiliki 3 DisplayPort dan 1 HDMI 2.1. Lalu terdapat tombol One Key Overclock di mana ketika diaktifkan clock speed akan meningkat 100 MHz lebih tinggi. Sayangnya, ini memerlukan restart PC ketika diaktifkan karena sistemnya seperti BIOS switch. Tapi berhubung selisihnya cuma 100 MHz, jadi ya mending aktifin aja terus. Spek di atas kertas sebenarnya iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC memiliki clock speed yang sama seperti Founders Edition. Maka dari itu, gue sangat merekomen One Key OC ini diaktifin aja, biar mendapatkan benefit sedikit lebih tinggi. VRAM menggunakan GDDR6 dengan kapasitas 8GB menggunakan 2x8 pin PCIe konektor dengan rekomen power supply di angka 650 Watt. GeForce RTX 3070 akan optimal berjalan pada PCIe Gen 4 yang berarti untuk saat ini baru ada di platform Ryzen 3000 series dan 5000 series.
tapi tetap bisa digunakan pada PCIe Gen 3 dengan catatan bandwidth akan sedikit lebih rendah. Untuk sistem pengujian kali ini, gue menggunakan Colorful iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC dengan CPU Ryzen 9 5900X, ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, ROG Ryujin 360, G-Skill Trident Zenio 2x8GB DDR4 3600 MHz, NVMe SSD 2TB dengan power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 Watt. Pengujian pertama untuk benchmark sintetik yaitu 3D Mark Fire Strike Ultra. Pada benchmark ini sepertinya gap performa antara 3070 ke 3080 itu sekitar 23 sampai dengan 25%. Hal yang menarik mengingat harga Vega card ini masih di bawah 10 juta rupiah. Lalu untuk 3D Mark Time Spy, pada benchmark ini juga kurang lebih gapnya masih mirip. Kelihatan kalau RTX 3070 emang cukup menjanjikan dari segi price to performance. Lalu untuk pengujian ray tracingnya yaitu 3D Mark Pod Royal. Dengan gap seperti ini, harusnya klaim Nvidia bahwa RTX 3070 bisa mengimbangi dan bahkan melewati tipis RTX 2080 Ti, rasanya emang benar. Mengenai GPU temperaturnya sendiri, saat stress test dengan Firestrike Ultra, GPU RTX 3070 masih bisa diademin dengan baik oleh cooling dari iGame ini. Suhu maksimum ada di angka 71 derajat dengan boost yang masih bisa lompat ke 1930 MHz. Saat bermain game dengan DLSS aktif di resolusi 4K, suhunya bahkan cuma 65 derajat aja. Dan boost clock itu konstan di angka 1960 MHz. Untuk GPU power draw-nya saat menjalankan stress test, GPU ini memakan daya maksimum di angka 264 Watt, yang berarti selisihnya sekitar 20% lebih rendah daripada RTX 3080, dengan gap performance sekitar 23 sampai dengan 25%. Menurut gue ini efisiensi yang cukup menarik untuk 3070. Oke, lalu kita masuk ke pengujian game. Untuk game pertama itu Death Stranding dengan preset Ultra. Terlihat perbandingannya di sini ya. Dengan menggunakan DLSS pada resolusi Full HD kita mendapatkan ekstra 20 FPS. Lalu ketika lo bermain game di resolusi 4K, bahkan peningkatannya ini lebih besar. Kalian udah bisa merasakan 4K 100 FPS dengan RTX 3070 ini. Game selanjutnya adalah Battlefield 5 dengan preset Ultra. Pada game ini, ketika menggunakan ray tracing emang nampak mengalami penurunan. 4K 60 FPS bisa dikejar dengan menurunkan sedikit setting atau melepas ray tracingnya. Ini persis seperti RTX 2080 Ti kalau kita lihat-lihat lagi. Lalu game selanjutnya adalah Metro Exodus dengan preset Extreme. Pada resolusi Full HD masih sangat rekomen jika ingin menggunakan ray tracing plus DLSS. Karena meski FPS turun, tapi turunnya itu nggak jauh dan terbayar dengan visual yang lebih bagus. Pada resolusi 4K mungkin bisa kejar 60 FPS kalau settingnya adalah Ultra, tapi kalau masih nyaman dengan 4K 30 FPS, jelas ini sangat aman. Game selanjutnya adalah Dirt 5 dengan preset Ultra. Game ini nampaknya emang belum optimize untuk GPU Nvidia untuk bagian ray tracingnya. Kelihatan pada resolusi Full HD aja masih belum kekejar 60 FPS. Pada resolusi 4K jika menggunakan ray tracing pada game ini, kalian cuma bisa playable di angka 30 FPS. Game selanjutnya untuk game non-ray tracing yaitu Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate. Untuk resolusi Full HD mendapatkan rata-rata 106 FPS. Untuk kelas RTX 3070 harusnya semua game dengan resolusi Full HD udah pasti bisa dilibas dengan mudah. Untuk resolusi 4K-nya ini emang karakternya identik dengan 2080 Ti ya, yang masih agak ngotot untuk ngejar 60 FPS di resolusi 4K. Game selanjutnya adalah Far Cry 5 dengan preset Ultra. Untuk game non-ray tracing, pada game ini performanya udah sangat aman. Resolusi Full HD bahkan terkejar untuk 144 FPS ke atas. Dan untuk 4K-nya, kalian juga udah akan ngerasa sangat nyaman karena 60 FPS udah terkejar dengan sangat mudah di game ini. Oke, dengan harga yang ditawarkan, nampaknya RTX 3070 adalah GPU yang sangat menjanjikan. Price to performance dari GPU ini benar-benar dapet dan bikin baper pengguna RTX 2080 Ti gue rasa. Dan harga Colorful iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC ini adalah di angka Rp9.869.000 kalau nggak goib. Untuk desain dari Colorful iGame sendiri, ini memiliki cooling yang oke, sustain clock speednya juga tinggi, dan secara ukuran ini masih terbilang ramping. Oke, kira-kira segitu pembahasan gua untuk Colorful iGame RTX 3070 Advanced OC. Kira-kira menurut kalian gimana soal Vega card ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Nanti info lengkapnya mengenai ada promo apa aja dari Nvidia itu bakalan gua taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gua Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.